tiga yang untung. Halo, selamat datang Kak Ari, Kak Edi Sutrahmat. Selamat datang di live info JKN Kota Bumi. Bantu tap layarnya dulu guys, biar FYP di teman-teman yang lain. Yang mau nanya boleh nanya teman-teman. Oh Kak Ari nih, ada nanya Kak Ari, kalau BPJS-nya nunggak bisa dicicil nggak Kak? Nah, bisa nggak Kak Dina? Bisa Kak Ari, untuk program cicil ada namanya program rehab. Untuk rehab ini bisa dua pilihan ya, bisa ke kantor, bisa kami proses untuk di kantornya, atau yang kedua bisa menggunakan aplikasi mobil JKN ya Kak Ari ya. Nah itu ya Kak Ari, bisa ya Kak Ari dicicil kalau ada tunggakan, bisa. Iya, bisa dicicil menggunakan aplikasi mobil JKN ya Kak Bayu ya, dan juga bisa ke kantor. Karena ada namanya program Rehab. ya Kak Ari. Untuk kakak-kakak yang lainnya boleh juga ya, untuk jika ingin bertanya boleh di kolom chatnya. Sore Kak Edi. Sore. Kak Edi ini ada yang nanya, Kak mau tanya, sepupu saya terdaftar sebagai tanggungan pemerintah. Pas rawat inap dia mau ke kelas 2, tapi ibunya mau di kelas 1 aja. Untuk Kak Edi, untuk sepupunya ini mohon maaf yang gratis atau yang tanggungan dari orang tua PNS ya? Kalau misalkan untuk tanggungan yang gratisnya ini mohon maaf, ini tidak bisa untuk naik kelas ya Kak ya, karena dapat menerima bantuan di kelas 3. Seperti itu. Tetapi jika memang dia untuk orang tuanya PNS, dia bisa untuk naik kelas ya, tetapi dengan biaya tambahan jika di kelas 2 seperti itu. Tanggungan pemerintah Kak katanya. Berarti yang gratis ya Kak ya, berarti tidak bisa Kak untuk dinaikkan kelas jika dirawat inap di rumah sakit, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Edi Sutrahmat. Kak, kalau BPJS setahun nggak dibayar gimana ya Kak? Ini BPJS yang berbayar ya Kak? Untuk BPJS jika tidak dibayar akan premi Kak atau menunggak. Jadi untuk itu perlu untuk dibayarkan ya Kak ya, agar untuk digunakan. Berbayar ya. Iya, bingung soalnya ibunya sama dia beda pendapat. Beda pendapatnya ini bagaimana ya Kak Edi ya? Kalau misalkan di segmen yang gratis ini memang tidak bisa untuk naik kelas jika dirawat inap di rumah sakit seperti itu. Tetapi jika memang sebelumnya mandiri atau berbayar sendiri, ini bisa ya Kak Edi ya untuk naik kelas jika dia di kelas 2 atau di kelas 1 seperti itu dengan biaya tambahan. Untuk jika memang ini jika tidak dirawat inap di rumah sakit ya Kak Nikmat ya, ini kan berbayar, ini Kak Nikmat silakan dilunasi terlebih dahulu. Ini ada dua pilihan, jika memang ingin segera untuk digunakan silakan untuk dilunasi terlebih dahulu untuk tunggakannya. Setelah itu untuk jika dirawat inap di rumah sakit, misalkan Kak Nikmatnya dibayarkan di bulan ini atau di hari ini, tanggalnya tanggal 3 Oktober. Jadi 45 hari ke depan ini ada namanya denda pelayanan jika dirawat inap di rumah sakit ya Kak Nikmah ya. Jika memang tidak dirawat inap di rumah sakit tidak ada denda pelayanan seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Novi. Mobil JKN saya kenapa sering nggak bisa dibuka ya, harus mendaftar lagi sering. Jadi harus daftar terus. Kemungkinan untuk Kak Novi ya, ini kenapa aplikasinya sering keluar, ini kemungkinan ada pembaruan dari sistem seperti itu. Untuk itu perlu untuk kan ada pengupdatean beberapa untuk datanya atau apa nih Kak? Di aplikasinya ada beberapa sistem yang perlu diupdate ya, kemungkinan ada pembaruan-pembaruan sehingga ini kita mengupdate-nya secara terkadang kan langsung mengupdate datanya atau aplikasinya sehingga kita harus masuk terlebih dahulu seperti itu. Jadi harus login lagi gitu. Iya, untuk login ulang kembali.
Untuk Kak Bi, untuk perpindahan tempat berobat atau puskesmas atau paskes ya Kak ya, jika misalkan dipindahkan di bulan ini di tanggal, ini kan berhubung tanggal 3. Jadi pada saat kita pindahkan di tanggal 3 ini baru bisa berlakunya per tanggal 1 bulan November bulan depan, seperti itu. Untuk perpindahan vaskes ini juga 3 bulan sekali ya Kak ya, tidak bisa setiap bulan seperti itu. Seperti itu ya Kak Bi ya. Untuk Kak Sari ini BPJS-nya nggak bisa untuk digunakan ya Kak Sari. Katanya emang udah dilepas dari pemerintah. Ini berarti Kak Sari ada 2 pilihan. Jika memang Kak Sari ingin tetap di segmen yang gratis, silakan Kak Sari untuk pengajuan ulang namanya. Pengajuan ulang ini bisa di kantor kelurahan atau juga bisa ke dinas sosial seperti itu untuk pengajuannya. Tetapi jika memang Kak Sarinya ingin didaftarkan di segmen yang berbayar, boleh ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa melalui WhatsApp Pandawa atau juga boleh menggunakan aplikasi mobil JKN untuk pengalihannya seperti itu Kak Sari. Untuk Kak Edi, untuk tanggungan pemerintah boleh Kak, boleh perpindahan vaskes. Tetapi untuk perpindahan vaskes ini dilihat terlebih dahulu atau apakah baru dipindahkan atau tidaknya. Jika memang baru dipindahkan, baru bisa untuk dipindahkan lagi 3 bulan pada saat sudah aktif di vaskes sebelumnya. Ini boleh Kak untuk perpindahan vaskes. Untuk perpindahan vaskes ini bisa menggunakan aplikasi mobil JKN atau bisa melalui WhatsApp Pandawa dan boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya seperti itu. Untuk Baizal ini tetanggaku yang tidak mampu tetapi ribet banget bikin JKN pemerintah, kenapa ya? Ini mungkin ada beberapa proses ya Kak Zalf ya. Untuk pembuatan BPJS Kesehatan yang gratis ini memang ada beberapa tahap. Jadi perlu untuk dicek juga untuk dia masuk tidak ke data di TKS dan dia sesuai atau tidak seperti itu. Karena ini ada beberapa tahap pemrosesan dan juga untuk pengajuan memang harus di kantor kelurahan atau ke dinas sosial. Tapi jika memang tidak bisa, ini boleh kita daftarkan di segmen yang berbayar seperti itu di kantor BPJS Kesehatan. Terus jadi pengajuan ulang isnya bisa langsung ke kelurahan atau balai desa? Bisa? Tentu saja bisa Kak Bayu. Untuk pengajuan memang untuk pengajuan yang gratis, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk BPJS-nya memang alurnya di kantor kelurahan atau ke dinas sosial ya Kak Bayu ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih dari Yayuk Gabut. Kak, kalau ada peserta meninggal terus punya tunggakan, gimana itu sistemnya? Untuk ini sebelumnya sudah dinonaktifkan atau belumnya. Tetapi jika memang sudah dinonaktifkan ya Kak Bayu ya, tetapi masih ada tunggakan, berarti kita cek terlebih dahulu. Ini tunggakan yang sebelum meninggal dunianya atau sesudah meninggal dunia. Jika memang sebelum meninggal dunianya ini memang adalah kewajiban untuk dibayarkan. Tetapi jika memang setelah meninggal dunia tetapi tetap tertagih ya Kak Bayu ya, berarti ini bisa kita proses untuk rekon, namanya rekon kurang. Bisa diproses di kantor BPJS Kesehatan terdekatnya ya kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kak Mei nih, mau bertanya untuk mengaktifkan BPJS bisakah dari aplikasi mobil JKN? Untuk pengaktifan atau pengalihan ke segmen yang pengaktifannya, ini tentu saja bisa untuk menggunakan aplikasi mobil JKN atau juga bisa melalui WhatsApp Pandawa ya Kak Bayu ya, atau juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan. Untuk di aplikasi mobil JKN ini tentu saja bisa. Untuk di WhatsApp Pandawa ini tentunya saja ada 2 pilihan.
Dua pilihannya itu, yang pertama dia akan terkena masa tunggu 14 hari, atau yang kedua bisa langsung aktif ya Kak Bayu ya, tetapi dia untuk tertagihnya dari bulan nonaktifnya seperti itu. Atau agar lebih jelasnya boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya ya Kak Bayu ya, seperti itu. Oke, jadi bisa lewat mobil JKN bisa, Pandawa juga Iya, bisa, benar atau sekali. datang langsung ke kantor cabang bisa. Iya, benar sekali. Salam sehat Kak, ya salam sehat dari Iya. Kadir BPJS Tulang Bawang Barat. Salam, Salam sehat. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, Kak, karyawan BPJS bisa nggak ditempati di masing-masing rumah sakit karena kadang nggak percaya pasien itu. Untuk ini, untuk tentunya ada Ada namanya, kalau di BPJS itu ada petugas BPJS. BPJS 1 namanya Kak. Itu ada di setiap rumah sakit ada. Jadi kalau ada pertanyaan atau butuh informasi terkait BPJS Kesehatan bisa bertanya dengan petugas BPJS 1 itu Kak. Posternya biasanya ada di rumah sakit Kak. Ada nomor teleponnya juga, jadi bisa dihubungi. Untuk kami ya, Ya. BPJS Mandiri bisa dinonaktif nggak sih Kak? Untuk BPJS Mandiri ini ada dua ya Kak ya, jika nonaktif. Ini yang pertama, mohon maaf karena meninggal dunia maka bisa untuk dinonaktifkan, atau yang kedua beralih ke segmen yang gratis dari pemerintah juga, ini akan terhenti untuk pembayarannya. Dan yang kedua ini jika teralihkan menjadi tanggungan dari perusahaan seperti itu. Atau juga bisa dinonaktifkan jika untuk pesertanya ke luar negeri atau bekerja seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ratinologi. Kak, jelasin program rehab dong. Boleh coba jelasin. Program rehab pembayaran bertahap ini, jika memang ada tunggakan 4 bulan lebih, itu bisa ada yang sistemnya 6 bulan, ada 12 bulan, ada juga 24 bulan. Jadi untuk menyicilnya, jika memang di segmen masih tetap di segmen mandiri, dia akan terhitung juga untuk bulan berjalannya seperti itu. Untuk program rehab ini bisa dipilih di aplikasi mobil JKN, ada program rehab, setelah itu diklik, dan juga untuk itu bisa kita pilih berapa bulannya dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayarkan jika ingin program rehab seperti itu. Atau juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan jika ingin mendaftarkan program rehab. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Ya, jadi itu Kak Ratinologi. Yuk teman-teman yang mau bertanya lagi boleh. Oke, ada pertanyaan dari Kak Putra Sungkai. Kak, mau nanya dong, kalau berobat ke rumah sakit lebih dari 2 poliklinik bisa atau enggak? Baik, untuk bisa berobat ke RS lebih dari 2 poliklinik bisa atau tidak, ini tergantung indikasi medis. Jika dokternya memang sudah menyarankan untuk berobat di 2 poliklinik berarti bisa, tetapi jika tidak terindikasi medis, mohon maaf tidak bisa untuk digunakan seperti itu. Oke, jadi sesuai indikasi medis ya Kak.